semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ingin menjelaskan materi tentang integrasi peramalan kuantitatif dan kualitatif. sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazia Kamila. Saya Silviana Salim. Saya Safina Syarif. saya Jihan Arifah Nur Majdiah. Definisi integrasi kuantitatif dan kualitatif. Integrasi kuantitatif dan kualitatif merupakan konsep yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian atau analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena. Definisi peramalan. Peramalan adalah suatu proses sistematis untuk memperkirakan kejadian di masa depan menggunakan data historis dan analisis tren. Tujuan peramalan dalam bisnis adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik seperti dalam perencanaan produksi, pengambilan persediaan, pengendalian persediaan, keuangan, pemasaran, dan penentuan strategis bisnis. Dalam praktiknya, peramalan menjadi landasan penting agar bisnis dapat mengantisipasi perubahan pasar dan meminimalkan ketidakpastian. Peramalan kuantitatif, yaitu metode peramalan kuantitatif dilakukan menggunakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Asumsi yang digunakan adalah bahwa perubahan nilai variabel mengikuti pola yang terjadi pada metode yang lalu atau historical pattern dan memiliki hubungan antar variabel yang diamati. Metode kuantitatif pada dasarnya ada dua jenis, yaitu metode deret atau runtut waktu, yaitu yang biasa dibilang time series, dan berdasarkan sebab akibat kasual. Berdasarkan deret atau runtut waktu time series, yaitu ada metode pemulusan atau smoothing, metode sederhana, rata-rata sederhana atau single average, rata-rata bergerak moving average, dan metode pemulusan eksponen atau exponential smoothing. Lalu ada dekomposisi. Yang kedua itu berdasarkan sebab akibat atau kasual, yaitu ada metode regresi sederhana dan metode regresi berganda. Selanjutnya ada peramalan kualitatif, yang dimana peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti hanya menggunakan intuisi, tetapi juga bisa mengikutsertakan model-model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan judgement atau keputusan, dan dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Peramalan kualitatif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa metode, yakni yang pertama itu ada teknik survei atau riset pasar atau market research, yang kedua ada teknik jejak pendapat, yang ketiga ada metode DLP, dan yang terakhir ada analogi historis. Selanjutnya ada tujuan dari metode integrasi kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu ada memperkaya pemahaman, yang dimana menggabungkan data kuantitatif yang mengukur fenomena dengan data kualitatif yang menjelaskan konteks dan pengalaman subjektif, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah atau fenomena. Yang kedua ada meningkatkan keandalan. Validasi silang antara data kuantitatif dan kualitatif dapat meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian. Yang ketiga ada memperluas perspektif, menggabungkan kedua metode penelitian untuk mencakup berbagai perspektif dan dimensi dari suatu masalah yang tidak terungkap jika hanya menggunakan satu metode penelitian saja. Selanjutnya ada yang keempat, menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks. Dengan mengintegrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks dan multidimensi yang tidak bisa dijawab dengan pendekatan satu metode penelitian saja. Yang kelima ada pengembangan teori. Integrasi ini dapat mengembangkan atau menguji teori dengan bukti yang lebih komprehensif. Yang keenam ada memperbaiki desain penelitian. Penggunaan pendekatan yang beragam dapat membantu dalam merancang penelitian yang lebih efektif dan efisien dengan metodologi untuk menjawab kebutuhan penelitian secara spesifik. Dan yang terakhir ada meningkatkan aplikasi praktis. Hasil penelitian yang menggabungkan kedua metode lebih relevan untuk praktek karena memberikan jawaban dan solusi berdasarkan bukti yang kuat dan konteks yang mendalam. Baik, selanjutnya ada manfaat dari metode integrasi kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu ada keselarasan metodologis. Yang kedua, kekayaan data. Selanjutnya, validasi temuan. Yang keempat, fleksibilitas penelitian. Yang kelima, keberagaman perspektif. Yang keenam, peningkatan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pengembangan teori dan kebijakan. Dan yang terakhir, ada inovasi dalam penelitian.
Selanjutnya ada tantangan metode kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu ada kompleksitas metodologis yang mana memerlukan pemahaman yang kuat tentang kedua pendekatan tersebut dan cara mengintegrasikannya secara efektif, yang bisa menjadi proses yang kompleks dan menantang. Yang kedua ada pengumpulan dan analisis data, yang mana membutuhkan waktu, sumber daya, dan keahlian yang signifikan, serta metodologi yang analis yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan. Yang ketiga ada kompatibilitas data, yang mana menemukan cara untuk mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif bisa menjadi sulit karena kedua jenis data seringkali memiliki basis dan format yang berbeda. Yang keempat ada kredibilitas dan validitas, yang mana menjaga kredibilitas dan validitas metodologis akan menjadi sangat berbeda dan menjadi tantangan terutama dalam menjelaskan bagaimana kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Yang kelima ada waktu dan sumber daya, yang mana mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif sering membutuhkan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih banyak. Yang keenam ada bias penelitian, yang mana cenderung peneliti untuk secara sadar atau tidak mempengaruhi analisis dan interpretasi data yang menyebabkan kesimpulan atau hasil penelitian tidak akurat atau tidak valid. Yang ke-7, pemahaman stakeholder atau memerlukan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan manfaat dan kevalidan metodologi. Dan yang terakhir ada isu etis, yang mana dapat menimbulkan pertanyaan etis tambahan termasuk privasi, kerahasiaan, dan penggunaan data yang sensitif membutuhkan perhatian khusus pada protokol etik. Selanjutnya ada strategi metode integrasi kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama menggunakan data kualitatif untuk menjelaskan konteks pada temuan kuantitatif atau sebaliknya. Yang kedua, merangkum hasil kualitatif dan kuantitatif dalam temuan bersama dalam bentuk tabel atau diagram yang memperlihatkan bagaimana kedua jenis data saling melengkapi. Yang ketiga, menerapkan pendekatan analitis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang keempat, integrasi memanfaatkan kekuatan komplementer dari kedua jenis data yang memungkinkan pemahaman yang lebih luas. Yang kelima, memperkuat validitas penelitian dengan memberikan bukti yang saling mendukung dari kedua pendekatan. Yang keenam, integrasi data memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks. Yang ketujuh, perencanaan tentang bagaimana dan kapan mengintegrasikan data kualitatif dan kuantitatif harus dirancang sejak awal. Yang ke-8, memastikan hasil kedua data yang disajikan mudah dan dipahami. Dan yang terakhir, siap untuk menerima bahwa data kualitatif dan kuantitatif memberikan wawasan yang berbeda atau bertentangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari peramalan kuantitatif dan kualitatif. Di sini peramalan penjualan kopi Cold Brew Oke Kopi Kita. Jadi kopi kita adalah bisnis lokal minuman kopi yang sedang berkembang di kota Bandung. Sejak pandemi berakhir, tren konsumsi kopi dingin khususnya cold brew meningkat pesat. Melihat peluang ini, manajemen kopi kita berencana meluncurkan varian baru cold brew botolan yang akan dijual di supermarket, cafe partner, dan platform e-commerce. Namun sebelum meluncurkan produk secara masif, pihak manajemen ingin melakukan proyeksi penjualan selama 12 bulan ke depan agar bisa, yang pertama itu menentukan kapasitas produksi, yang kedua merancang strategi pemasaran, yang ketiga mengatur manajemen persediaan bahan baku. Maka dari itu, kopi kita menggunakan dua pendekatan peramalan. Yang pertama ada peramalan menggunakan kuantitatif, yaitu menggunakan data historis penjualan produk kopi selama 3 tahun terakhir, dan peramalan kualitatif melalui survei pelanggan, wawancara dengan barista, serta diskusi panel dengan manajer pemasaran dan pakar industri kopi. Baik teman-teman, di sini ada kesimpulan yang kita dapatkan dari peramalan kuantitatif dan kualitatif. Integrasi metode peramalan kuantitatif dan kualitatif memungkinkan bisnis memperoleh peramalan yang lebih akurat, relevan, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Integrasi peramalan kuantitatif dan kualitatif ini memerlukan sinergi antara analisis data, manajemen, dan pihak eksternal untuk menghasilkan peramalan yang holistik dan dapat diandalkan.